madrasah dimanapun Anda berada, saya informasikan bahwa di hadapan jamaah Ustadz Yahya Waloni ini mengancam memenggal kepala salah satu daripada jamaah. Ini akan seru sahabat. Ustadz Yahya Waloni menjadi buah bibir di media sosial, ceramahnya yang dibawakan banyak kontroversi. Dan ini terbaru beredar lagi ceramah Waloni ini, yaitu dia membuat keributan dengan jamaah yang hadir. Cekcok mulut ini berujung pada ancaman yang dilontarkan oleh Yahya Waloni di hadapan jemaah, di mana Ustaz Yahya Waloni ini akan mengancam memenggal kepala. Sahabat, ini ada lagi yang demikian ini dianggapnya sebagai ustadz. Ada yang menyebutnya dengan mustad mungkin lebih tepatnya. Sahabat, saya sendiri sebetulnya sangat simpatik dengan siapapun mu'alaf, orang yang dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian pada akhirnya dia memeluk agama Islam. Ini adalah satu anugerah, satu keberkahan, bukan saja kepada pribadinya, tentunya adalah keberkahan daripada Islam. Kita tahu sendiri bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah sungguh sangat bangga dengan umatnya yang begitu banyak. Kemudian nanti akan mintokan apa itu istilahnya, akan sufos di hadapan Tuhan dengan umat yang begitu banyak. Tetapi sebetulnya dari sekian banyak umat ini juga ada yang menjadi bukan menjadi beban, tetapi adalah menjadi bagian dari tanggung jawab baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga umat Islam yang banyak ini adalah suatu anugerah. Tetapi selain anugerah ini juga menjadi tantangan tersendiri ketika orang Islam itu sendiri tidak menjalankan syariat secara benar dan baik, apalagi membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversi, yang mengundang amarah, kemudian melakukan banyak hal, persekusi ataupun istilah pemaksaan-pemaksaan yang lain. Ini akan sangat tidak baik. Jangan sampai Islam ini mahjubun bil muslimin. Baiknya Islam ini terhalangi oleh Muslim itu sendiri, di mana ajaran Islam yang ya'lu wa la yu'ala alaih, bahwa senantiasa unggul dan tidak pernah terungguli ini, justru itu adalah banyak dari perilaku umat Islam itu sendiri yang tidak baik. Sahabat madrasah, ini harus menjadi salah satu daripada hal yang harus kita jeli ataupun secara betul-betul untuk melihat itu. Jangan sampai karena saat ini apalagi orang bisa 1-2 dalil kemudian dia mengklaim bahwa dirinya adalah ustadz, bahwa dirinya itu adalah kiai ataupun apapun sebutannya. Sehingga jangan sampai kita ini mudah terbawa hal-hal yang sifatnya itu adalah keduniawian. Jangan sampai menjadi orang Islam yang kagetan. Apalagi kita bersemangat di dalam beragama ini, tetapi semangat kita itu melebihi daripada kompetensi kita. Karena sebetulnya yang harus dibangun itu adalah semangat beragama jelas, harus ada ghirah, harus ada semangat di dalam menjalankan agama ini. Tetapi di sisi lain juga harus disertai dengan kompetensi yang cukup. Jangan sampai kita berbicara ataupun melakukan hal-hal yang di luar kontrol kita. Kalau anak madrasah menyebutnya dengan ilmu yang amalia dan amal yang ilmiah. Artinya adalah ilmu yang sudah kita dapati ini harus kita jalankan semaksimal mungkin, semampu mungkin. Karena kalau kita hanya pengetahuan saja tetapi tidak diamalkan, ini sangat berbahaya sekali. Diibaratkan adalah sebuah pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasajari bila thamratin. Seperti ilmu yang tidak diamalkan itu adalah seperti pohon yang tidak berbuah. Tetapi juga konsekuensinya ketika kita bertambah ilmunya, berarti harus bertambah amaliyahnya, harus bertambah hidayahnya. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan falam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah amalannya, maka dia tidak akan bertambah kecuali bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ini adalah mengingatkan diri saya sendiri dan secara umum kepada sahabat-sahabat madrasah semuanya. Semoga apa yang dialami oleh Bapak Waloni ini akan selalu ada perbaikan-perbaikan.
bukan sesuatu yang kontroversi kita dengar lagi, dan itu dibiarkan tanpa ada kontrol. Sebagaimana yang kita fahami selama di Nahdiyin atau Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah justru semakin berilmu itu adalah semakin merunduk. Sebagaimana diibrahkan tanaman padi, semakin berisi semakin merunduk. Sebaliknya, tong kosong berbunyi nyaring. Nah, ini akan menjadi sangat terlibat sekali. Kita tahu bahwa justru orang semakin ada isinya itu semakin tenang, tidak mudah tersulut, apalagi menebar kebencian, apalagi itu sebuah pernyataan di depan halayak. Dan ini sampai ada unsur yang mengarah kepada hal yang tidak baik, memenggal kepala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kesalahan ini segera diinsafi, kemudian pada akhirnya ini menjadi pembelajaran bagi Bapak Walani sendiri, dan semoga semakin hari ceramahnya semakin menyejukkan, kemudian ilmu-ilmunya juga semakin dalam. Kemudian Pak Walani, sebetulnya serambi kita menyampaikan itu adalah kenapa Allah itu ciptakan dua telinga tetapi dengan satu mulut. Karena harapannya kita banyak mendengarkan, banyak hal yang masuk, banyak mata dua untuk melihat, kupingnya dua itu untuk mendengarkan, tetapi kita keluarnya hanya satu, supaya kita irit. Kalaupun kita bicara keluar itu adalah keluar aroma yang baik. Karena manusia itu bisa diibaratkan sebuah botol minyak, ya. Kalau itu isinya adalah minyak wangi, meskipun tertutup, tidak tahu seberapa wanginya, tapi sewaktu-waktu tutupnya ini lepas atau bocor, ya, maka akan tercium aroma wangi. Itu kalau memang isinya adalah minyak wangi. Tapi sebaliknya, kalau di dalam botol itu tertutup dan dia di botol minyak, orang mengetahui minyak, tetapi sewaktu-waktu botol lepas tanpa kendali, kemudian dia keluar, maka dia akan tercium aroma yang menyengat dan tidak mengenakan. Karena aslinya itu adalah yang ada di dalam. Sebagaimana kita fahami bahwa pengertian daripada akhlak itu adalah menurut Imam Al-Ghazali adalah kondisi jiwa manusia yang keluar lewat ucapan maupun tindakan secara spontan tanpa memerlukan pertimbangan. Jadi refleks, sesuatu yang refleks itu adalah sesuatu yang asli, dan sesuatu yang asli itu tidak bisa dipungkiri. Kalau dia buruk adanya, maka akan tetap buruk. Kalaupun dia tertutupi, dia akan tampak keasliannya. Kalau orang memiliki kulit hitam meskipun dipoles, ya nanti lama-kelamaan akan muncul aslinya. Semoga asli-asli yang baik dari seluruh amalan-amalan kita semuanya, inilah yang betul-betul adanya. Asli itu adalah tanpa perlu bumbu, memang sudah adanya begitu. Ibaratnya kalau air laut itu asin, itu baik dicampur garam maupun tidak dicampur garam, ya memang sudah asin adanya. Itulah yang asli. Semoga kita bisa mendapatkan guru-guru yang asli, memang berilmu, kemudian mengamalkan, sehingga kita juga mendapatkan kebaikan yang sama untuk ilmu-ilmu tersebut. Semoga sahabat-sahabat madrasah kita selalu menjadi pembelajar di dalam hidup ini. Ingat, long life education long life. Entahlah yang benar yang mana, tetapi yang penting jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng supaya setiap video baru dari kami bisa disimak bersama-sama. Salam madrasah, madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.